Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Lestari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari kota Surabaya. Baik Bapak Ibu, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih panjenengan semua sudah hadir membersamai saya dalam agenda diskusi tentang budaya positif. Saya Anissa Dwi Lestari, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kota Surabaya. Baik, hari ini kita akan berdiskusi bersama. Jadi kita saling tukar pikiran, ide tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak kalian untuk tepuk semangat Bapak Ibu supaya tambah semangat. Oke, saya mulai ya, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Mohon maaf, sebelum saya menjelaskan budaya positif, saya akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan saya dari awal menjadi calon guru penggerak. Nah, pada awal dulu saya belajar di modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik. Ya, Bapak Ibu guru diharapkan melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang kedua, yang 1.2 belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. 1.3 saya belajar tentang visi guru penggerak, dan yang 1.4 belajar tentang budaya positif yang akan saya sampaikan. Nah, ini adalah definisi budaya positif. Sebelum lanjut ke budaya positif, saya tanya Bapak Ibu, apakah panjenengan sudah memberikan contoh atau perilaku keseharian panjenengan yang mengarah ke positif? Sudah belum? Sudah. Nah, itu adalah penamaannya Bapak Ibu. Jadi apapun yang panjenengan lakukan yang ke arah positif, itu penamaannya bisa disebut dengan budaya positif. Budaya positif ini dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan sikap peserta didik adalah menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap individu peserta didik itu memiliki keunikan ya Bapak Ibu. Ya betul. Keunikan yang berbagai macam. Misal dia memiliki karakter mandiri, dia memiliki karakter peduli, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga restitusi, segitiga restitusi. Mungkin jenengan agak asing ya Bapak Ibu dengan penamaan yang ada di papan, ya yang ada di slide ini ya. Tapi sebenarnya hanya penamaannya saja. Mungkin nanti kalau sudah kita mulai membahas materi yang ada di slide ini, nanti pasti panjenengan oh ini ya yang namanya posisi kontrol, oh ini namanya segitiga restitusi, gitu ya. Nah Bapak Ibu,
sebelum ke materi ini ada perubahan paradigma. Nah, coba di samping kanan kiri panjenengan sepakat manakah yang merebut, tangan manakah yang merebut, tangan manakah yang menggenggam kuat sampai tidak bisa direbut oleh teman sebelah kanan atau sebelah kiri panjenengan, yang memiliki kekuasaan untuk membuka atau menurunkan panjenengan sendiri. Ya, coba ya, nanti panjenengan membuka atau menutup itu kan dari panjenengan sendiri. Kita mulai ya, coba tangannya diangkat Bapak Ibu. Ya, betul. Nah, kemudian genggam ya. Nah, saya hitung 1, 2, 3. Kok tidak ada yang tahu? Tidak ada yang memaksa. Oke. Sudah dipaksa Bu Anida ya sama Bu Anida. Iya. Oh, dipaksa. Nah, Bapak Ibu, Bu Anida tetap menggenggam dengan kuat meskipun dipaksa oleh Bu Anida. Berarti yang memiliki kontrol itu adalah dirinya sendiri. Ya. Jadi yang ingin membuka atau menutup itu dari dirinya sendiri tanpa dari orang lain, meskipun dipaksa ya ditarik seperti apa tapi tetap menggenggam. Oke, lanjut. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan kalau di dalam kehidupan Bapak Ibu tidak semua orang kan sependapat dengan kita nih. Pasti ada yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, ini di sini stimulus respon. Kemudian di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena pasti memiliki alasan lain kenapa orang ini tidak sependapat dengan kita, gitu nggih. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Dia melakukan itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi di teori kontrol ini tidak terpengaruh orang lain karena dia yang mengontrol dirinya sendiri, gitu nggih. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika seorang mau dipaksa terus Bapak Ibu, dipaksa, akhirnya bujukannya itu gagal. Nah, ini adalah stimulus respon. Kemudian di teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada ide-ide kreatif yang dimunculkan di sini tentang pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, ketika di dalam suatu permainan atau perlombaan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah stimulus respon. Kemudian di model berpikir menang-menang, berarti ini seperti cerita dari lebah dan bunga gitu. Sama-sama menguntungkan, jadi sama-sama menangnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu tentang disiplin. Nah, kira-kira menurut panjenengan, disiplin itu apa nih Bapak Ibu? Secara umum atau jenengan memberikan contoh disiplin itu seperti apa? Bu Anita? Tepat waktu. Oh nggih, Bu Khairu, maaf Bu Lulu. Bu Lulu menjawab dengan datang tepat waktu. Nah, benar sekali. Tapi berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Misalnya panjenengan dalam setiap harinya datang tepat waktu ya karena Bu tadi. Nah, itu sudah menerapkan contoh disiplin kepada siswa, sehingga siswa itu melihat Bapak Ibu, oh guruku datangnya selalu pagi dan tidak lebih dari jam 7, sehingga muridnya
melakukan pembiasaan sendiri untuk datang tepat waktu, gitu nggih. Nah, ini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan. Jadi tanpa adanya paksaan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Berarti ada kerjasama, kolaborasi, ya, sehingga tidak sampai ada kekerasan dan ancaman. Seperti panjenengan memberikan motivasi kepada siswa, ayo nak besok tidak boleh terlambat lagi. Ya kan itu kan tidak ada kata-kata paksaan atau kekerasan yang panjenengan lakukan, hanya memberikan motivasi kepada siswa untuk dia melakukan memiliki perilaku disiplin positif. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Kemudian menurut Gosen pada tahun 1998 mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu banyak sekali tentang ini nilai-nilai kebajikan yang seperti peduli, rajin, keberanian dan lain sebagainya. Pernah saya membaca artikel bahwa ada tulisannya seperti ini, bahwa anak-anak Indonesia itu sekarang mengarah ke sikap atau perilaku profil pelajar Pancasila. Oke, itu termasuk nilai-nilai kebajikan juga Bapak Ibu. Kira-kira ada berapa nih Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila nih? 6, betul. Ya, ada 6 seperti berakhlak mulia, bergotong royong, berpikir benar, kritis, kreatif, terus beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu. Nah, kira-kira kalau saya nyanyi lagu tentang profil pelajar Pancasila, anak-anak itu hafal apa tidak nih? Ada yang enggak ada yang hafal. Kalau saya nyanyi lagu ini Bapak, ruka ente-entean kela rukas, kira anak-anak banyak apa gitu. Nah, tapi harus ada pembiasaan. Salah satunya ya lagu-lagu yang baik seperti profil pelajar Pancasila, lagu-lagu nasional, lagu daerah dan lain sebagainya. Itu sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang poin 1 dan 2 itu motivasi eksternal, motivasi dari luar diri kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada sesuatu yang akan dia terima ketika dia tidak melakukannya. Oke, jadi eksternal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Artinya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misal, ketika kamu bisa menjawab akan diberi guru oleh penghargaan atau reward gitu. Nah, itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu dari dirinya sendiri. Jadi motivasi dari dirinya yang dilakukan sesuai dengan dirinya, inginnya apa akan dilakukan. Itu dari dirinya sendiri. Siapa ini Bapak Ibu? Ya, ini adalah Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ya, Ki Hajar Dewantara memikirkan konsepsi keteladanan, sikap merdeka
cetakan kelima 2013 halaman 469. Lanjut, ini adalah tentang dihukum oleh penghargaan. Apakah panjenengan pernah memberikan penghargaan Bapak Ibu ke muridnya? Pernah. Kira-kira apa bulan? Biasanya penghargaannya diberikan ke murid. Barang, ya. Kenapa? Pensil. Ada lagi Bapak Ibu? Permen, ya permen. Buyunya ini. Penghapus. Nah, gini Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Kenapa sama dengan hukuman? Karena meminta atau seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, dorongannya ini eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ini ada beberapa dampak yang terjadi setelah pemberian penghargaan. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Besok tak belajar supaya dapat nilai bagus. Nah, akhirnya dapat terus. Akhirnya Bapak Ibunya bangkrut apa enggak Bapak Ibu? Bangkrut. Tapi tetap memberikan motivasi saja. Wah, luar biasa, anak ini hebat. Besok belajar lagi ya supaya kamu tambah pintar, mendapatkan prestasi. Itu gitu. Iya Pak Sus. Berarti siswa tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak memberi reward. Ya. Jadi siswa akhirnya menjadi ketergantungan pada. Oke, betul. Jika diberi reward, rasanya dia itu belajarnya enggak sesuai dengan naluri dirinya sendiri, jati dirinya. Dia karena berharap diberikan oleh penghargaan oleh gurunya. Kita terima kasih Pak Susilo. Kemudian lanjut. Penghargaan membungkuk. Nah, ini kata-kata ini ya Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan ini berarti memberikan dampak negatif. Jadi jangan diulangi Bapak Ibu, kita memberikan penghargaan. Kita selalu guru memberikan penguatan positif, motivasi kepada siswa supaya dia tetap belajar dengan baik sesuai dengan materi yang kita sampaikan supaya dia juga berprestasi gitu Lanjut ke ini bentuk program kebajikan atau biasa disebut sebagai apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya anak itu saja. Misalnya panjenengan respect dengan beberapa anak, kasih anak yang lain. Jadi harus ke semua anak secara bergantian. Kemudian selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Jadi dia berproses supaya kita mengapresiasi sehingga dia bisa menjadi yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, kemarin saya perhatikan ini sebagai pembuka. Nilai kebajikannya adalah rasa empati. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika siswa kita menolong sesama teman, kita bisa mengapresiasi supaya dia merasa ada kekuatan dari orang lain atau gurunya. Saya menghargai kepedulianmu nak. Nah, saat membantu teman atau bekerja kelompok secara baik itu atau memberikan ucapan terima kasih karena sudah melakukan kegiatan kelompok diskusi dengan baik. Nah, itu perlu sekali untuk memberikan apresiasi kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, kita bermain. Jangan mau nggak kalau saya ajak bermain? Mau ya. Nah, ini ada beberapa kalimat tentang pendapat guru. Saya mempunyai sebuah topeng ajaib nih Bapak Ibu. Ini ada tulisannya konsekuensi dan satunya adalah hukuman. Nanti panjenengan silakan mengangkat nih. Ketika saya membaca nomor 1, jangan bisa angkat salah satu. Konsekuensi.
Ya kalau hukuman Siapa hukuman? konsekuensi. Ya, konsekuensi. Berapa tusuk? Satu guru mendapatkan 2 Satu biasa berapa ribu? Kalau saya beli 10.000 dapat berapa tusuk? Buka aja bulan biar bulan. Itu sebarang serba. Jadi satu guru mendapatkan 1 hukuman, tongkat hukuman sama 1 tongkat konsekuensi. Satu konsekuensi, 1 hukuman. Sudah siap? Sudah pengen semua Bapak Ibu? Ya. Coba diangkat Bapak Ibu. Nah, saya baca dulu yang soal pertama nanti panjenengan angkat nih. Kira-kira panjenengan yang mana kira-kira? Dan memberikan penjelasan Bapak Ibu untuk menguatkan penjelasannya. Dimulai deh. Siap. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oh, Bu Isma adalah hukuman. Sama nggih. Usma penghukum. Ini hukuman Usma penghukum. hukuman semua nggih. Oke. Kemudian alasannya apa Bapak Ibu? Bu Isma alasannya apa milih menghukum hukuman? Ya, karena anaknya itu Sebentar Bu Isma ini. Nah, supaya lebih jelas suaranya ya. nah, karena ini kan anaknya harus menulis saya tidak akan terlambat lagi. Nah, Betul. itu kan jadi kan anaknya langsung melakukan bukan konsekuensi kan apa yang sudah harus konsekuensi dia mengganti ya mengganti apa yang melakukan itu karena dia melakukan itu. Kalau hukuman kan lebih ke memberatkan si anak. Kondisi yang dimana bisa dialihkan ke yang lain, jadi kegiatan yang memberatkan si anak itu tadi. Akhirnya Jadinya menghukum, merasa terbebani, merasa dendam, merasa tidak nyaman. Ya, terima kasih Bu Isma ya. Tuh, kalau dia dia hukumannya saya tidak akan terlambat lagi. Sayang sekali kasihan Bapak Ibu. Dia suap capek nulis ya beberapa lembarnya. Jangan dilakukan ya Bapak Ibu. Tidak ada sekolah ini, di luar sekolah ini. Baik, soal nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jeng jeng jeng, apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kenapa kok hukuman Bu Wulan? Coba dijelaskan alasannya Bu Wul. Ya, silakan. Kenapa hukuman? Karena menurut saya tidak ada hubungannya antara keterlambatan dengan lari 2 kali keliling lapangan. Karena kalau keliling lapangan itu sifatnya fisik. Kalau sifatnya fisik itu berarti lebih cenderung ke hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya mengganti hal yang sama gitu. Misal kalau dia terlambat datang ke sekolah, berarti nanti konsekuensinya dia harus mau overtime, istilahnya itu dia pulang lebih lambat daripada yang lain. Itu konsekuensi menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wulan. Tepuk tangan Bapak Ibu Bu Wulan. Matur nuwun. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Masih Bapak Ibu capek ini karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Coba ini angkat Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, Bu Lulu. Apa alasannya Bu Lulu kok milih hukuman? Oke, ini kan hukuman secara fisik Bu Lulu ya. Ya, maka panjenengan milih hukuman. Alasannya lebih
betul. Nah, kalau konsekuensi kan seharusnya bisa dengan cara lain gitu. Kan biasanya di sekolah kan biasanya menyediakan itu aja. Jadi saya menjawab dengan Hukuman, ya. Terima kasih ya Ibu. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Jawab konsekuensi semua nih. Alasannya apa Bu Anida? Alasannya apa Bu Anida? Wanita, alasannya apa? Konsekuensi. Ya. Ye, konsekuensi yang ada. Kan merobek. Nah, Ye. jadi pengganti. Biar penggantinya. Ganti. Berarti miliknya apa Bu Anida? Tanggung jawab. Jawabannya apa Bu Anida? Miliknya apa Bu Anida? Konsekuensi. Betul, ye, mata keluar Bu Anida. Benar ya? Lanjut. Sudah bisa Bu Anida. Ya. PPG lolos. Lanjut, bersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Pak Susilo menjawab apa Pak Susilo? Konsekuensi. Konsekuensi. Alasannya apa Pak Susilo menjawab konsekuensi? Juga Pak Ani di Pak Ani mau. Mik saya selesai. Oke, Ye, monggo. Benar. saya ini kan Apa Pak Susilo jawabannya? Alasannya? Alasannya apa? Milih konsekuensi. Ya. Yang membersihkan tumpahan air di Ye. meja tulis ya karena tersenggol pada saat Belajar, Ya, betul. merupakan tanggung jawab karena Tanggung- sudah Ye. melakukan kesalahan maka dia yaitu konsekuensinya harus membersihkan. Oke, terima kasih Pak Susilo. Betul Pak Susilo. Dia kan sudah menumpahkan masalahnya ditinggal lagi Bapak Ibu. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk membersihkan. Oke. Kemudian selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak mengenakan sepatu ya maksudnya nih. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nyeker dari siswanya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya apa Bu Anita? Iya. Hukuman. Termasuk hukuman karena tidak ada hubungannya antara itu suruh nyeker ya. Iya betul. Kasih yang ini Bu Anita. Orang panas, iya, itu termasuk hukuman. Kayaknya sekolahnya apa? Indoor. Oh, ya kasihan kita, tapi itu termasuk hukuman. Hukuman. Oke, terima kasih Bu Anita. Kemudian pernyataannya terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. 1, 2, 3, diangkat. Hukuman atau konsekuensinya? Hukuman semua. Bu Khairul, apa alasannya Bu Khairul? Mas Bu tulis terbaik ini. Saya gimana Bu Khairul alasannya? Alasannya itu sama. Sama dengan yang Pelajaran PJOK teman-teman. Begitu ya Pak Khairul. Terima kasih Bu Khairul. Nah ini adalah jawabannya Bapak Ibu. Silakan melihat jeng. Nah ini kira-kira jawabannya dengan benar apa tidak ini? Wah, luar biasa gurunya. Ya, ini adalah hukuman konsekuensinya hanya 2, yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dengan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi yang harus dia lakukan ketika dia melakukan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, nyenggol. Boleh dia bertanggung jawab. Gitu. Lanjut ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Benar apa tidak Bapak Ibu? Ayo kamu sekarang push up 15 kali ya. Dia akhirnya
hati, sakit badannya, ini sakit semua Bapak Ibu. Konsekuensi sesuatu harus terjadi karena seperti tadi namanya menyenggol minuman teman, jadi dia harus bertanggung jawab. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ya itu tidak boleh hukum fisik. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Di dalam konsekuensi itu anak menghargai disiplin atau kedisiplinan. Hukuman itu diberikan dengan paksaan. Iya Bapak Ibu. Kamu harus melakukan ini. Nah itu kan ada katakanlah harus wajib paksaan ya Bapak Ibu. Konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah ini tidak boleh ya. Kemudian mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Nah ini sangat baik sekali. Mendorong anak untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Konsep diri yang buruk. Hukuman bisa menyebabkan konsep diri siswa menjadi buruk. Untuk konsekuensi siswa ini dapat menjadi diri yang lebih baik. Misalnya dia datang terlambat. Kalau hukuman langsung dia disuruh nyeker Bapak Ibu atau disuruh keliling lapangan, gitu itu hukuman. Nah kalau konsekuensi dia diarahkan, dimotivasi untuk datang lebih awal atau datang tepat waktu, gitu ya. Kita lanjut kepada apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terkait masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004. Nah, restitusi ini adalah memberikan sebuah solusi terkait sebuah permasalahan. Gitu ya Bu Bulan ya. Ya, jadi nanti dia akan dikembalikan lagi ke karakter dia yang lebih kuat. Jangan disalah-salahkan ya Ibu, tapi kita ketika ada siswa yang bermasalah kita tanyakan dulu apa sih alasannya membuat seperti itu. Nah, nanti istilah kita arahkan bagaimana kamu harus memperbaiki dirimu supaya tidak terjadi permasalahan itu. Nah, ini adalah lanjut ke identitas gagal dan identitas sukses. Di identitas gagal itu ada hukuman. Kemudian di identitas sukses ada disiplin, konsekuensi dan restitusi. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, ada yang negatif, netral sama positif. Untuk negatifnya itu hukuman sangat tidak dianjurkan memberikan hukuman yang sampai memberikan hukuman fisik maupun mental anak gitu, sehingga dampaknya sangat negatif. Nah, untuk konsekuensi ini adalah netral, di mana anak itu berusaha melakukan supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Restitusi itu mengarah ke positif. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ketika dia salah, dia itu bukan melakukan untuk menebus kesalahan, tapi dia berusaha memperbaikinya supaya tidak melakukan itu lagi. Misal dia mencontek, bagaimana kalimatnya Bapak Ibu supaya dia tidak merasa disalahkan? Kalimatnya apa kalau dia mencontek? Kalau dia mencontek terus panjenengan memberikan penguatan supaya dia tidak mengulanginya kesalahan lagi tanpa memberikan hukuman. Bagaimana kalimatnya? Nah, terima kasih Bu Ulan.
Bola sudah memberikan contoh, nak belajarlah yang rajin supaya kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus, gitu gitu. Jangan, ya mana nyontoh wae. Nah ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Gak tahu senau. Kita memberikan penguatan yang baik supaya diterima anak itu dengan baik juga dan bisa dilakukan. Akhirnya jangan belajar dari kesalahannya yang tadi. Oh, guru ini sayang ke saya, sehingga saya harus memperbaiki diri. Berarti restitusi itu, Ya, kasus. restitusi itu mengajak anak untuk introspeksi ya. Ya, betul. Introspeksi sekaligus dia memberikan sebuah solusi terhadap sebuah permasalahan dia. Oke, terima kasih Pak Susilo. Lanjut yang nomor 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi restitusi ini dengan sebuah bukan paksaan kepada siswa, tapi lebih ke tawaran. Ayolah nak, belajar yang rajin ya. Kamu ini pintar apa? Kamu ini berprestasi apa tidak? Iya, pengen berprestasi Bu. Nah, kita arahkan ya. Jangan memberikan paksaan yang sehingga dia itu merasa tidak nyaman dengan adanya paksaan itu. Selanjutnya yaitu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu lebih ke dirinya sendiri. Kita menguatkan, ayo nak, kamu harus belajar rajin supaya kamu bisa membanggakan orang tua. Nah itu kan untuk melihat ke dalam dirinya. Kalau saya sukses, siapa yang senang? Gitu ya. Kalau saya berprestasi, siapa yang senang? Gitu gitu. Pasti kembali ke dirinya sendiri dan orang di sekitarnya, terdekatnya. Nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik supaya ketika dia memiliki masalah, dia tidak mengulanginya lagi. Kita sebagai pendidik memberikan sebuah penguatan yang positif supaya dia termotivasi untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Lanjut ke nomor 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter siswa, kira-kira Bapak Ibu, karakter apa yang panjenengan inginkan untuk siswa kita di SDN Bapak Sari 3 ini? Karakter yang sesuai dalam profil ngajar Pancasila. Iya. Jujur, Rukun, jujur. Kira-kira apa Bu Yuni karakter yang panjenengan inginkan untuk murid kita? Karakter yang sesuai dengan penilaian pelajar Pancasila. Oke, karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian lanjut ke restitusi fokus pada solusi. Nah, ini ada garis bawahnya Bapak Ibu. Fokus pada solusi terhadap permasalahan. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya dia bisa memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya. Nah, ini adalah sebuah keyakinan kelas. Nah, definisi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang itu akan lebih tergerak, kayak guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan, gitu ya, dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini adalah sebuah lingkaran yang berbagai warna Bapak Ibu. Ada yang budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan. Nah, ini adalah di dalam lingkup budaya positif yang harus kita terapkan kepada siswa. Nah, ini adalah sebuah peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk
Berarti keyakinannya yang kelasnya apa Bapak Ibu? Saling menghormati. Saling menghormati, betul. Saling menghormati terhadap orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Berkomitmen atau tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya apa? Mulai keselamatan, ya betul. Dilarang menggunakan narkoba. Mengaruhi apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri ya. Jadi kita harus Kesabaran. harus lebih sabar, harus antri sesuai urutan, harus sabar. Biasanya ibu biasanya antri. Oh iya. Antri sesuai urutan deh. Kemudian menggunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kebanyakan makan, kegemukan. Kebanyakan makan, kegemukan mana Pak ini? Kurang makan apa? Kekurusan. Kalau kebanyakan, lebih baik lanjut, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keselamatan atau keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kalau orang bertahan hidup membutuhkan apa Bapak Ibu? Makan, ya supaya badannya segar, ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kemudian apa lagi di bertahan hidup ini membutuhkan apa saja? Jalan-jalan ini, olahraga, betul. Kayaknya baru sudah centang tangannya memilih. Nah ini juga ada cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Baik, ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, iya, 5 posisi kontrol. Ada pembuku, pembuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, di diri pendidik itu, kalau menangani siswa yang bermasalah, kira-kira panjenengan itu menggunakan posisi kontrol yang seperti apa Ibu? Manajer. Apakah ada yang penghukum? Apakah ada? Tidak ada di sini Bapak Ibu ya, di luar sana. Betul. Dulu sebelum mengerti ada materi ini, maka mungkin melakukan penghukum kepada siswa. Nah, kita sebagai pendidik ini diusahakan harus menggunakan ini posisi kontrol manajer. Saya baca di untuk pembuku, biasanya contohnya itu menghadik, kemudian menunjuk-nunjuk kamu ya. Jangan menunjuk Bu. Oh Pak Susilo, jangan kalau Susilo. Ya, kamu lagi ya, kamu bermasalah terus, menunjuk-nunjuk ini pembuku. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Terus kalau ada kata-kata iya menunjuk lagi ya. Kalau kamu tidak melakukannya awas ya, berarti kamu maksa gitu. Harus melakukan apa yang diinginkan. Harus dilakukan, awas kalau tidak lakukan. Nah, hasilnya apa? Dia seperti itu lagi apa tidak Bapak Ibu? Dia akan melakukan kesalahan lagi kan? Iya, karena dia tidak memberikan solusi yang terbaik kalau dia hanya menunjuk dan marah-marah gitu ya. Itu posisi pembuku. Kemudian posisi membuat orang bersalah, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah begitu. Nah, tidak boleh ya. Hasilnya ada ketergantungan. Lanjut ke posisi kontrol sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Kemudian lanjut ke pemantau, menghitung dan mengukur dengan menanyakan apa peraturannya. Akhirnya hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi misal dia mau apa ketika dengan lihat kan dia kabur, nah akhirnya dia ini hasilnya harus diawasi terus supaya dia misal di kelas siswa rame, ketika ada ini kan biasanya siswa diam apa rame Bapak Ibu? Ketika ada panjenengan diam. Nah ketika panjenengan keluar bentar ya, ayo mau ke toilet. Kira-kira semburan kata buah kita ya. Hasilnya nanti dia itu akan diawasi terus ya, sehingga dia belum memiliki sikap yang tanggung jawab pada dirinya sendiri, kurang tanggung jawab. Selanjutnya adalah posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer, di mana dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk perbaiki masalah itu. Jadi ketika anak itu bermasalah, kita tanyakan dulu apa sih alasannya berbuat seperti itu ya. Kemudian kenapa kamu berbuat seperti itu, kenapa, apa yang buat kamu tuh berbuat seperti itu. Jangan tanyakan juga sebenarnya kan ini kan lebih menguatkan pribadinya siswa guys, sebagai manajer ini tidak menjustis bahwa tidak boleh seperti ini, tapi kita harus memberikan sebuah solusi kepada siswa. Nah ini tadi ya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Kata-katanya, patuhi aturan saya atau awas. Nggak boleh ya, kayak lagunya siapa? Awas, awas gitu. Rita ya Bapak Ibu. Rita Sugiarto. Awas, 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 awas. Itu sih. Kamu selalu salah. Nah, nggak boleh. Awas, awas. Selalu pasti selalu kamu. Selalu. Siapa yang Wanita langsung ya tampil ini. kalau lagi ngomong. Selanjutnya posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Iya Bu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu Bapak harus beritahu kamu? Nah itu adalah kalimat-kalimat pembuat merasa bersalah. Lanjut ke teman. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid mereka melalui persuasi. Ayolah, bantulah ibu nak. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini. Kenapa bulan? Masalah ya bulan. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Berarti pengawasan. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kalimatnya pemantau yang diajukan seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensi apa? Manajer. Nah, ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, halo Bapak Ibu. Ya. Saya tes sekarang. Hai hai. Hai. Halo. Halo. Halo halo. Hai hai. Hai hai. Halo. Terima kasih. Kira-kira panjenengan lebih suka atau lebih sering menggunakan posisi kontrol apa nih Bapak Ibu? Teman. Dulu teman. Apalagi? Sebenarnya yang dilakukan ini mungkin panjenengan tidak tahu penamaannya saja ya. Kalau manajer ini lebih ke memberikan sebuah solusi untuk masalah siswa. Kalau bisa menerapkan posisi ini manajer. Nah, ini ada kalimatnya. Apa yang kita yakini?
keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Seharusnya kan tidak boleh melanggar itu. Nanti panjenengan memberikan sebuah solusi atau siswanya akan memberikan solusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk kalimat menstabilkan identitas itu biasanya panjenengan tanyakan seperti ini. Kenapa nak kamu melakukan itu? Kenapa kamu banyak yang lambat? Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Kalau untuk validasi tindakan yang salah, jenengan bilang semua manusia itu pernah melakukan sebuah kesalahan. Tidak hanya kamu ya. Ibu guru ini juga pernah melakukan kesalahan, tapi harus diperbaiki supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Ada pengulangan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kalau di kelas itu kan ada tanggung jawab, gitu ya, menghargai orang lain. Nah, nanti pasti dia menjawab menghargai ibu. Nah, itu kan sangat penting yang harus kamu terapkan, gitu ya. Harus menghargai orang lain. Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi kita itu sebagai pendidik itu sebenarnya sudah menerapkan budaya positif di sekeliling kita, terutama memberikan teladan yang baik atau treatment yang terbaik untuk murid, sehingga murid itu mencontoh apa yang kita lakukan. Untuk segitiga restitusi ini, misalnya Bapak Ibu, kita ada sebuah kasus ini. Misalnya panjenengan menemukan siswa yang suka terlambat terus, ya. Kira-kira Bu Anita, kata-kata apa yang panjenengan ungkapkan ke siswa itu sebagai guru untuk mengarahkan siswa memberikan sebuah solusi supaya tidak terlambat lagi? Kalau yang lebih harusnya itu kita bilangnya gini, besok kalau datang lebih tepat waktu ya, Le. Ya, lebih awal ya, Kalau kamu terlambat terus itu boleh apa tidak, Bu? Jangan diulangnya lagi. Kalau di itu kan anaknya malah mogok Iya, kayaknya. akhirnya bisa termasuk ya, Bu. Iya, betul. Jadi kita berusaha untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer atau teman kepada siswa. Bapak Ibu, saya memiliki not ya warna kuning. Nanti panjenengan menuliskan refleksi. Kita hari ini belajar apa saja sih? Tentang apa saja? Bagaimana pengalaman Anda setelah belajar itu tadi? Panjenengan tuliskan di sini dan nanti akan ditempel di papan sebelah sini ya, Bapak Ibu. Nanti akan saya bacakan satu-satu. Nah, monggo silakan ditulis refleksinya panjenengan. Bulan. Silakan menuliskan refleksi diskusi kita hari ini. Misal 2 lembar ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Silakan diisi 2 lembar. Pak Putri ini, Pak Putri. Sudah ambil Pak Putri. Belum. Nah, kita sama belajar hari ini belajar banyak sekali nih Bapak Ibu. Ada segitiga restitusi, teori kontrol, ya, ada. Nah, banyak sekali posisi kontrol, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, restitusi, nilai-nilai kebajikan. Kalau sudah panjenengan tempelkan di sini, ya. Harus positif kontrol. Bu Yuni sudah? Terus. Bulan kayaknya bikin dari obat ini.
Bukan di ruang Halo Bapak Ibu. Sekarang panjenengan sudah menuliskan kan referensinya? Sudah. Silakan panjenengan tempelkan. Nah, di sebelah sini Bapak Ibu, silakan ditempel referensinya. Terima kasih, Bu. Waduh, bunikan bareng gitu. Langsung jangan Ibu. Nah. Terima kasih Pak Sus, Pak Sus. Nah, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin membacakan refleksinya? Menita? Oh, boleh. Jadi di sini hari ini saya bersama teman-teman atau teman-teman sejawat belajar banyak menurut saya ya. Hari ini saya membaca refleksi saya. Hari ini kita belajar banyak terkait apa itu hukuman dan konsekuensi, khususnya saya pribadi. Karena dengan ini saya lebih memahami what should teacher do nowadays to make our student more calm, brave, and confidence. Maksudnya sebagai guru saat ini kita itu harus lebih memahami murid kita. Bagaimana mereka bisa lebih kalah, bisa lebih berani dan percaya diri. Itu menurut saya. Selain itu materi yang lain juga membuat penting juga untuk mendukung berkembangnya guru, cara guru dalam belajar dan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Bunita sangat menemukan manfaat yang luar biasa di diskusi kita hari ini ya, banyak ilmu yang didapatkan. Nah, refleksinya beberapa saya bacakan deh. Menemukan hal baru. Ada posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, ini aja juga. Kita banyak mempelajari hal-hal yang menurut Bu Anis, pembelajaran menurut Bu Anissa itu ada seperti posisi kontrol, restitusi, dan disiplin positif. Nah, alhamdulillah kita hari ini belajar sangat banyak sekali. Semoga panjenengan mendapatkan ilmu juga, berdiskusinya sangat luar biasa Bapak Ibu. Panjenengan juga sangat support dengan adanya CGP di SDN Makassari 3. Terima kasih membersamai saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga video kali ini dapat menginspirasi kalian.